Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 11. Ketemu dengan saya lagi Pak Bro dengan materi kita Sejarah Indonesia. Oke, kita memasuki materi kita untuk kelas 11, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Next. Indikator ya. Kemudian kita masuk ke materi kedatangan Jepang ke Indonesia ya. Pecahnya Perang Asia Timur Raya. Di sini ada foto tentang pengeboman pasukan Jepang Angkatan Udara ini ke Pearl Harbor, pusat semacam pusat militer di daerah Asia Pasifik ya, di Hawaii sana. Kemudian diawali dengan menduduki Tarakan setelah Jepang melakukan pengeboman di wilayah Asia, kemudian menguasai Cina, kemudian menguasai di Filipina, Thailand, Malaysia, sehingga bisa memasuki Indonesia. Ini pertama kali memasuki Indonesia dengan menduduki daerah Tarakan di Kalimantan, tanggal 10 Januari 1942. Kemudian masuk ke wilayah Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Kemudian baru bulan Februari tahun 1942, Jepang menduduki di Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Setelah semuanya pulau-pulau di luar Jawa dikuasai, baru fokus Jepang itu menguasai Pulau Jawa. Setelah Singapura dijatuhkan kekuasaannya, pindah kekuasaan kepada Jepang tanggal 15 Februari, pasukan Jepang melakukan serangan ke Pulau Jawa. Dengan mendarat di daerah Banten, kemudian di wilayah kota Indramayu dan Kragan, ini antara Rembang dan Tuban. Setelah Jawa dikuasai, akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang. Pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang, yakni dipimpin oleh Imamura ya, di wilayah Kalijati, wilayah Subang, tanggal 9 Maret 1942. Sehingga resmi Belanda menyerah kepada Jepang. Upaya selanjutnya untuk memikat hati rakyat Indonesia, karena Jepang dianggap membebaskan penjajahan kolonial Belanda ya. Akhirnya bersukacitalah warga Indonesia. Upaya Jepang memikat hati rakyat Indonesia diantaranya dengan gerakan 3A. Apa itu maksudnya? Ini meraih simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang datang untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Semboyan 3A diantara Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Maksudnya Nippon itu ya Jepang itu. Next. Tujuan gerakan 3A antara lain di sini ada 3 ya, menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang ya, mempropagandakan kemenangan Jepang di Asia Pasifik, kemudian juga menanamkan anti Barat terutama kepada pihak Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, karena dianggap 3 negara ini sebagai negara kolonialisme. Kemudian Jepang juga membentuk Pusat Tenaga Rakyat, disingkat dengan Putra, dibentuk tanggal 1 Maret 1943 untuk mengganti gerakan 3A yang mungkin kurang dominan gitu. Gerakan 3A merekrut putra-putra bangsa yang disebut sebagai 4 serangga, diantaranya Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Ada kelompok-kelompok nasionalis dan kelompok agama yang dianggap oleh Jepang itu mewakili seluruh warga Indonesia. Tujuan bentuk putra antara lain meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintahan Jepang dalam perang melawan sekutu Inggris maupun Amerika maksudnya. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang diantara dalam bidang ekonomi ya. Pertama, memperluas area persawahan, pasti tujuan untuk memproduksi bahan makanan. Kemudian pengawasan pertanian dan perkebunan, 40% untuk petani, 30% dijual kepada pemerintahan kolonial Jepang. Kemudian pemerintahan Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yakni karet dan kina, karena berhubungan dengan kepentingan perang. Karet dan kina. Sebutkan manfaat dari karet dan kina. Kita cari ya. Next. Setiap penduduk harus menyerahkan kain kepada pemerintahan Jepang, perhiasan mereka yang paling berharga, emas, perak gitu, diberikan kepada pemerintahan Jepang dengan sedikit paksaan pasti. Untuk kepentingan perang Jepang pasti.
Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga, baik emas, perak, berlian, bahkan hewan dan bahan makanan pada pemerintahan kolonial Jepang. Pembentukan Jawa Hokokai, kebaktian Jawa, dan Nagyo Komiai atau koperasi pertanian. Bidang pemerintahan. Ini pelaksanaan pemerintahan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang. Ini angkatan perang darat atau Rikugun oleh angkatan darat Jepang, kemudian angkatan laut Kaigun. Semua wilayah ini berada di wilayah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon. Saigon itu sekarang wilayah Vietnam. Pembagian 3 wilayah kekuasaan. Yang pertama wilayah Jawa dan Madura, pusatnya di Batavia, sekarang Jakarta ya. Kemudian daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu, Indonesia bagian barat, pusatnya di Singapura. Kemudian daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Riau, pusatnya di Kalimantan. Oke, next. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Untuk mengatasi kekurangan pegawai, pemerintahan Jepang memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menduduki beberapa jabatan sebagai pejabat negeri saat itu. Ini beberapa pembagian daerah dan kota. Daerah di kampung sampai RT, kota ya, pemerintahan kota sampai kabupaten. Bidang militer. Pemerintahan kolonial Jepang membentuk Heiho, yakni pembantu prajurit Jepang. Adalah membantu militer yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian angkatan darat maupun angkatan laut Jepang. Setiap anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang dalam peperangan, mengendarai pesawat, perangkatan perang, tank, artileri medan, kemudian pengemudi, truk, ya, dan sebagainya. Menggunakan senjata-senjata berat juga. Tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira karena pejabat tinggi hanya dijabat oleh orang-orang Jepang. Pemerintahan Jepang menugaskan seksi khusus di bagian intelijen untuk melatih para anggota Heiho agar para pemuda yang dapat melaksanakan tugas intelijen mata-mata ke pihak musuh. Pembela tanah air. Kolonial Jepang juga membentuk pembela tanah air atau disingkat PETA. Tujuan untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik dalam menghadapi pasukan sekutu. Ada semacam gambar bendera PETA saat itu. Next, para pemuda mendapat pendidikan dan latihan militer dari pasukan Jepang. Pelatihan pasukan PETA dipusatkan kompleks di daerah Bogor, diberi nama Jawa Bui Gyugun Kanbu Resaitai, atau dalam bahasa Indonesia Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Ini ada beberapa pangkat di dalam pasukan PETA ini, komandan batalion, komandan kompi, komandan peleton, komandan regu, dan prajurit sukarela. Bidang sosial, pemerintahan pendudukan Jepang, ya, pembentukan Tonarigumi, dan juga Romusa. Romusa itu sebenarnya artinya ada pengerahan tenaga kerja, tapi karena dianggap sebagai paksa, maka dianggap Romusa dulu tenaga paksa juga. Pendidikan ini dibentuk oleh kolonial Jepang di antara sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk sekolah menengah sendiri dibagi menjadi 2, yakni sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, sama seperti saat ini. Di sekolah lainnya, sekolah pertukangan, sekolah teknik, dan juga sekolah teknik menengah. Ada juga dibentuk sekolah khusus guru yang diberikan menjadi 3 angkatan. Sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 2 tahun. Penggunaan bahasa Indonesia. Beruntung pada saat itu penggunaan bahasa Belanda dilarang di mana-mana di wilayah Indonesia. Justru malah bahasa Indonesia diwajibkan, dan juga bahasa Jepang. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tapi bahasa resmi instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya
bisa saya share lagi untuk materi pembelajaran PPT hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.